Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Ratnasari. Saya guru biologi di SMA Negeri 1 Wampu. Hari ini saya ingin menunjukkan platform Edmodo, bagaimana dapat digunakan, bagaimana Edmodo sebagai platform penyedia pembelajaran online dapat digunakan sebagai alternatif untuk pembelajaran daring atau virtual class selama masa social distancing pencegahan penyebaran COVID-19 ini. Nah, saya akan tunjukin ada 6 kelas yang sudah saya organisir. Kelas sebelumnya 1, sebelumnya 2, 11-nya 1, 11-nya 2, dan 12-nya 1, 12-nya 2. Oke, kita lihat dulu satu persatu. Ini contoh kelas biologi sebelumnya 1, ada kode. Jadi ini adalah cara bagaimana siswa dapat mengakses kelas. Jika kode ini saya buka, maka ketika kode ini saya beri, siswa dapat dengan sendirinya masuk tanpa harus saya konfirmasi. Nah, ketika ini saya lock, maka siswa harus mendapat konfirmasi dari saya dulu baru bisa masuk. Nah, untuk members artinya adalah siswa yang telah masuk ke dalam kelas. Ada beberapa siswa yang memiliki nama, lihat ini ada 4 orang yang memiliki nama yang sama. Bisa jadi dia lupa password, kodenya salah, kodenya sudah benar tapi diulang, atau signal internet sehingga tidak ada notifikasi kalau dia sudah diterima di kelas tersebut. Sama seperti kelas 11-nya 2, kelas sebelumnya 2. Begitu juga dengan kelas 11-nya 1, kelas 11-nya 2. 12-nya 1, 12-nya 2. Kita lihat selalu ada seperti ini ya. Ada siswa yang berkontribusi. Nah, ini nanti laporannya saya juga buat sudah dalam bentuk PDF, jadi bisa menyertai video berikut. Nah, bagaimana proses pembelajaran yang terjadi? Kita lihat dulu di kelas sebelumnya 1. Ada 2 alternatif yang telah saya lakukan. Pertama, saya memberikan video pembelajaran melalui link dari YouTube. Yang kedua, saya buat sendiri video pembelajaran dengan aplikasi screen recorder seperti saya membuat video ini. Nah, kemudian siswa membuat catatan. Contoh sederhana ini saya akan tunjukkan sebagai berikut. Nah, yang di atas ini tugas. Tugasnya selain diposting juga harus masuk assignment. Nah, sebelum penugasan, biasanya ada penguatan materi. Penguatan materi seperti yang saya bilang tadi, melalui saya beri link video dari internet, atau saya beri video yang saya buat sendiri. Nah, sebentar, kita lihat dulu. Nah, ini masih tugas. Sepertinya sudah ada yang terlewat, tapi kita lihat dulu. Ini untuk kelas sebelumnya 1. Nah, ini kondisinya sama dengan sebelumnya 2. Adapun jadwal yang saya buat adalah sama hari untuk sebelumnya 1 dan sebelumnya 2. Ya, ini kelas ini termasuk kreatif dan rajin. Tapi hanya beberapa, sebagian malah tidak pernah berkontribusi. Banyak sekali alasannya, ya untuk saat ini bisa kita maklumi untuk mereka yang mungkin akan mengirim tugasnya secara offline. Nah, ini contoh bagaimana pembelajaran itu dibuat. Sebentar ya, ini agak sinyal internet. Oke. Ya, siswa, ini dia contoh. Berikut ini link video tentang tumbuhan Kingdom Plantage. Attachment informasi dari kedua kingdom tersebut termasuk sebelum ibu beri tugas atau assignment. Jadi ada link dari YouTube yang saya berikan kepada siswa untuk dibahas. Nah, selama link itu diberi, ada juga beberapa siswa yang melakukan diskusi kepada gurunya. Oke, ini contoh. Dan ini adalah contoh video yang saya buat melalui aplikasi screen recorder. Ini bisa diputar. Berikutnya adalah divisi psikomimetika. Coba perhatikan. Kamu pernah beli roti tapi rotinya itu
bisa lihat di bawah mikroskop atau kita pakai mikroskop kita yang handphone itu. Ya. Nah, ini contoh. Kemudian siswanya diminta untuk mencatat. Nah, catatan itu kelihatan seperti di atas. Nah, nih, variasinya macam-macam. Ada yang sangat kreatif, sampai berwarna-warni, ada yang biasa saja. Ini termasuk yang bagus, karena dia mencatat bukan hanya poin-poin penting, tapi juga sangat detail. Ya, ini catatan siswanya. Kemudian, ada penugasan. Penugasannya adalah tentang praktek mandiri Kingdom Planting. Praktek mandiri artinya mereka mengambil ada hal yang mereka lakukan secara mandiri dengan instruksi yang sudah saya berikan tadi. Ini ada instruksinya. Instruksi foto tumbuhan aslinya. Setelah tumbuhan aslinya difoto, gambar tumbuhan asli di catatan serta lengkap dengan keterangannya dan seterusnya. Nah, ini juga masuk ke dalam assignment. Ini contoh punya si Arif. Nah, ini kita bisa lihat bagaimana si anak itu mengambil gambar. Nah, ini benar. Lihat itu kamera oleh Arif Darmawan. Nah, ini ori, berarti gambarnya itu memang betul diambil. Ini juga beneran. Nih, tugas-tugasnya sesuai dengan instruksi. Very good. Oke. Berikutnya, ini. Nah, ini juga tanaman asli. Ini Bryophyta maksudnya itu, salah tulis dia. Nah, ini dia sudah mulai mengedit melalui aplikasi yang ada di HP. Ini juga pakai foto editing. Jadi kreativitas anak juga sangat terbantu dengan adanya pembelajaran online ini. Nah, ini dia. Tuh. Dia juga menggunakan aplikasi editing di HP, di smartphone mereka. Oke, ini untuk kelas 10. Kurang lebih seperti ini juga untuk di kelas 11 dan kelas 12. Baiklah, contoh assignment. Saya akan tunjukkan assignment. Nah, ini kita lihat dulu misalnya all my class. Nah, ini adalah tugas-tugas ataupun tagihan yang harus mereka kerjakan. Misalnya, saya mau lihat tugas simulasi mekanisme inspirasi dan ekspirasi. Ini tugas sudah satu minggu. Nah, ini sudah ada 5 yang diperiksa. Tugas simulasi mekanisme ini mereka harus bikin video. Yudi dan Sinta bekerja sama membuat video pembelajaran. Ini bisa kita lihat di assignment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bisa kita besarkan di sini. Putri. Nah, ini bisa dibesarkan, volumenya bisa diatur. Di sini kami akan melakukan proses mekanisme pernapasan dada dan pernapasan perut. Di sini saya akan memperjelaskan apa-apa saja yang terdapat pada sistem pernapasan, yaitu laring, refleksi pembelajaran bisa dilakukan di sini dengan memberikan komen, nilai, dan lain sebagainya. Paru-paru dan juga. Oke, itu contoh assignment. Nah, berikutnya adalah contoh dari sebentar. Contoh dari kuis. Kita lihat dulu kuis. Nah, kuis ini misalnya di ini remedial USBN kuis ya. Ini di kelas 12 MIA 1, nilai tertinggi 97, rata-ratanya 5, rata-ratanya 58, mediannya 55. Ini nilai siswanya. Misalnya kita lihat punya David, nilainya 97,5. Nah, di HP David akan kelihatan seperti ini. Ini tinggal di checklist. Kalau jawabannya salah, misalnya incorrect, mohon maaf. Kalau jawabannya salah, ini akan ada tanda silang dan seterusnya. Guru juga dapat melakukan bimbingan melalui message. Seperti pesan singkat, ya, untuk yang memang ingin konsultasi pribadi. Di sini juga saya telah menyiapkan library ataupun bisa dibilang perpustakaan. Semua tugas-tugas saya tersimpan di sini sehingga tinggal di sharing kepada siswa ataupun kuis. Kuisnya juga udah saya buat sedemikian rupa. Ini dia. Nah, untuk melihat perkembangan siswa secara personal, artinya tidak secara umum,
kita bisa lihat dari memberships-nya. Misalnya saya ingin melihat pembelajaran yang dilakukan oleh Cynthia misalnya. Ini anak rajin. Kenapa saya tunjukin? Karena memang dia paling rajin. Jadi dari about ini nggak kelihatan, dia belum nulis. Activity-nya bisa kita lihat. Nah, ini dia nunjukin semua tugas-tugasnya. Ini kemudahan yang Edmodo berikan, sehingga satu orang siswa bisa all in one. Semuanya bisa kita lihat, mulai dari penugasan, interaksinya, dan lain sebagainya, progresnya. Nah, grade-nya 43,79 ini nilai kuis. Ini sangat belum memuaskan, tapi nilai assignment-nya bisa sangat membantu untuk nilai kuis tersebut. Oke. Sampai di situ dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.